Jumpa lagi sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, bergas waras, sehat, seger, sumringah, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan, sih piloso saking ngarsaning Gusti Ingkang Maha Agung. Untuk vlog kali ini saya akan gunakan kesempatan ini untuk memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para pemirsa melalui ruang tanya jawab ya, YouTube Community. Sebagai pembukaan, ini pertanyaan yang ketiga dari Mas Anang Wisnu. Mohon petunjuk Romo bagaimana cara merawat atau menyempurnakan arwah bayi keluron atau keguguran agar sempurna dan atau bisa reinkarnasi lagi, matur sembah nuwun. Ini reinkarnasi ini maksudnya bisa tumimbal lahir ya ini. Ya, saya koreksi lebih tepat lagi ya. Jadi memang bayi itu kalau sempat terjadi keguguran, kalau kita sesuwun betul, kalau kita terus menjaga agar supaya nanti bayi itu tetap bersama kita, rohnya itu bisa nanti akan lahir lagi di kehamilan berikutnya, begitu. Jadi panjenengan yang mengalami hal demikian, misalnya terjadi keguguran karena halangan kecelakaan atau karena kandungan yang lemah misalnya, terus kemudian terjadi keguguran secara tidak sengaja, nah ini nanti bisa disesuaikan supaya nanti kembali lagi pada kehamilan berikutnya. Saya sudah berapa kali ya ini menangani masalah seperti ini, dan akhirnya setelah kehamilan berikutnya benar-benar sukmane atau rohnya bayi atau jabang bayi yang dulu keguguran itu kembali ke kehamilan berikutnya, masuk ke dalam janin kehamilan berikutnya. Nah sekarang pertanyaannya, kapan janin itu mulai ada nyawa atau ada sukmane gitu kan? Kapan janin itu mulai berisi sukma atau roh, atau kalau dalam istilah agama ya kapan sukma, kapan janin ditiupkan roh. Saya tidak mau pakai referensi agama karena saya bukan bukan ahli agama, saya bukan pemimpin agama juga. Karena saya seorang pelaku spiritual, maka saya menyampaikan sesuai dengan apa yang pernah menjadi pengalaman saya pribadi, melihat dan menolong orang, menyaksikan sendiri dengan mata kepala, mata batin sendiri. Ternyata sejak usia 40 hari, janin 40 hari di dalam kandungan, itu sudah punya roh atau sukma. Jadi panjenengan jangan keliru ya, mungkin karena ada juga sih yang menerangkan bahwa bayi itu ada roh atau mulai ditiupkan itu setelah usia 4 bulan ya. Tapi yang saya lihat itu usia 40 hari itu sudah ada. Dan biasanya bayi-bayi yang gugur atau gagal lahir kalau usianya sudah 40 hari, kalau kita tayuh kita lihat ternyata memang ada sukmanya. Jadi bocah cilik sing wis lahir itu ada dalam bentuk sukma. Kalau belum 40 hari belum ada. Kita udah berapa kali, sudah puluhan kali untuk menangani hal seperti ini, dan yang saya sarankan ya bagi ibu-ibu yang pernah mengalami
keguguran saat hamil. Kalau sudah lebih dari 40 hari ya janin itu ya tetap diberi nama. Tapi namanya jangan asal-asalan lah. Tapi benar-benar diberi nama yang sebaik-baiknya. Seperti kalau anak itu memang lahir benaran ya, lahir sesungguhan tapi selamat. Jadi benar-benar diberi nama. Terus kemudian kalau panjenengan dari umat Nasrani ya jangan dimisa arwah ya, karena itu kan seperti perjanjian untuk melepas. Jadi silahkan yang sudah meninggal untuk melanjutkan perjalanan ke dimensi berikutnya, dan segala urusan yang sifatnya duniawi biarlah kami yang melanjutkan dan menghandle. Itu seperti juga tumpeng pungkur. Kalau di tradisi Jawa ada tumpeng pungkur, itu gunanya ya untuk itu, istilahnya pasrah rembuk. Jadi Anda yang sudah meninggal silahkan untuk melanjutkan perjalanan dengan tenang. Biarlah semua urusan duniawi ini kami keluarga yang melanjutkan dan menyelesaikan tugas-tugas Anda, kan begitu. Jadi akhirnya setelah ada semacam perjanjian atau islah atau serah terima tanggung jawab dan tugas, ya sukma itu tadi akan melanjutkan perjalanan dengan lapang. Makanya di Jawa itu ada doa untuk melapangkan orang yang baru meninggal ya, yang baru ya, terutama itu begini: tali wangke sampar wangke terusno lakumu ojo parang tumulih, lepaso parane jembaro kubure, sing ninggal selamet sing ditinggal uga selamet. Tumulih itu tadi bukan mulih atau bali ya, tapi tumulih itu menoleh, tumoleh, ojo parang tumoleh. Jadi jangan noleh-noleh, artinya itu kan ragu, masih memikirkan urusan duniawi. Saya ingin balik lagi ke duniawi karena ada urusan yang belum selesai kan. Tapi itu sudah dilakukan serah terima ya, sertijab itu ya, serah terima jabatan. Ya seperti itu. Jadi roh sendiri akhirnya akan melakukan perjalanan dengan lapang dada ya, dengan lepas parane jembar kubure. Itu kan penggambarannya seperti itu. Jadi saran saya yang keguguran, putra yang keguguran itu tetap diberi nama. Kemudian meneptunya apa ya, paling tidak sekali dibancai kalau memang panjenengan masih berharap untuk lahir kembali atau tumimbal lahir. Dan panjenengan juga sering nyenyuwun dengan Gusti Kang Akarya Jagat supaya putra panjenengan yang telah gugur itu tadi agar kembali di kehamilan berikutnya. Apa yang kemudian dilakukan setelah memberi nama? Ya anggap saja anak itu ada dan hadir setiap hari di dekat kedua orang tua. Ini bukan hanya sugesti atau men-setting pola pikir seperti itu, enggak. Tapi faktanya memang demikian. Jadi kalau kita melihat ya, itu memang anak yang keguguran itu kadangkala masih ikut orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya itu enggak tahu menahu ya, apalagi pola pikirnya tidak paham, dia biasanya akan diajak ikut atau dimong oleh salah satu leluhur panjenengan atau leluhur si anak yang keguguran itu. Tapi ada pula yang anak itu ingin ikut kedua orang tua, jadi nggak mau ikut salah satu atau beberapa leluhur yang akan ngomong atau ngajak di alam keabadian. Jadi si janin yang telah gugur itu tadi lebih memilih ikut kedua orang tuanya. Cuman kan ada orang yang tidak memahami, ada yang memahami. Kalau yang memahami ya memperlakukan itu seperti anak yang benar-benar lahir dan ada. Dan itu nanti bisa membantu jika kedua orang tua itu perlu bantuan ya. Bahkan juga bisa ikut menjaga kedua orang tua ya, dari musibah, bencana, tindak kejahatan yang sekiranya akan menimpa atau akan membantu menghindarkan kedua orang tua dari celaka. Tapi ada juga yang anak kecil itu ikut orang tuanya nggak mau tahu, bahkan ya menganggap nggak ada lagi, ya itu anak itu bisa keloro-loro. Dan ada yang mengatakan bahwa
anak yang mati keguguran itu bisa mencelakai orang tuanya. Itu benar, karena apa? Si anak itu kan mungkin sakit hati disia-siakan orang tua, dan pada saat lahirnya pun dulu digugurkan dengan sengaja dan dengan alasan yang itu tadi, mungkin untuk menutup aib. Berat itu efeknya, karena anak bisa dendam kepada kedua orang tua yang dulu menggugurkan itu. Tapi kalau keguguran itu dikarenakan faktor medis, sesuatu yang darurat, kecelakaan dan lain, itu biasanya anak akan terima dan kelak nanti akan bisa lahir kembali di kehamilan berikutnya. Tapi kalau kehamilan berikutnya sudah nggak memungkinkan, tapi bisa jadi nanti akan lahir melalui anak-anak panjenengan yang sudah lahir ya. Berarti nanti anak itu suatu ketika akan lahir kembali tapi menjadi cucu, itu juga bisa. Nah, ini yang saya tekankan di sini ya. Kalau memang kedua orang tua itu sudah istilahnya kebingungan atau merasa sudah ikhlas dengan anak yang telah gugur tadi, ya bikinkan saja tumpeng pungkur supaya ada serah terima urusan ini. Si anak ya diikhlaskan, monggo kalau mau ikut yang para leluhur, tapi kalau mau derek mau ikut orang tua ya, jadi orang tua memberikan nama. Dan kadang-kadang kalau ada aktivitas atau apa ya, orang tua itu mesti bicara, komunikasi dengan anak yang sudah keguguran itu. Anggap saja panjenengan melihat. Jadi kalau misalnya mau pergi ke mall atau ke pasar, yo nak ikut ibu, ikut ayah ke mall, ke pasar. Nah, nanti di situ biasanya Anda akan merasakan suatu kerentek atau kehendak yang kuat sekali untuk membeli sesuatu misalnya. Jadi panjenengan itu tidak punya anak kecil yang lain, tapi kok ingin sekali beli mainan aja kok mobil-mobilan. Nah, itu sudah merupakan indikator bahwa putra panjenengan yang keguguran itu kemungkinan besar laki-laki. Atau misalnya panjenengan tidak punya anak kecil, tidak punya cucu, tapi ketika jalan-jalan di mall atau di dekat toko itu ingin sekali membeli baju anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun, tetapi baju perempuan itu yang cantik, yang cute ya misalnya. Anda ingin sekali beli baju anak-anak itu merupakan satu indikasi bahwa anak Anda yang keguguran itu adalah perempuan. Ya, karena apa? Si anak ini kan bisa berkomunikasi melalui rasa sejati, melalui getaran hati nurani. Jadi si anak ini menggerakkan hati nurani orang tuanya untuk melakukan sesuatu seperti yang diinginkan. Tidak hanya di bidang mainan ataupun pakaian ya, bisa juga tiba-tiba panjenengan yang tidak suka es krim tapi ingin sekali beli dan makan es krim. Itu berarti ada yang minta melalui panjenengan sebagai orang tua. Itu kalau panjenengan bisa melangsungkan, merawat, merumat putra yang keguguran, itu nanti anak itu juga akan makin besar. Karena kan hidup di dunia dan dia memilih hidup di dunia bersama orang tuanya walaupun tanpa raga, tapi si sukma itu kan ada jiwanya di situ, ada badan halus ya. Karena kalau leluhur itu kalau tinggal di dimensi bumi kan harus pakai badan halus. Nanti akan kita bahas yang panjang lebar ya. Ada sesi khusus juga membahas tentang diri manusia yang sesungguhnya banyak berlapis-lapis seperti bawang merah itu ya, kalau dikupas makin ke dalam makin ke inti. Nah, ini badan halusnya ini juga nanti akan makin besar makin tua usianya. Cuman ya itu tadi udah nggak bisa mati, karena mati itu hanya rumus yang berlaku bagi fisik atau raga saja. Kalau badan halus itu kan misalnya fisik atau raga tapi yang halus, bukan roh, bukan sukma, tapi raga yang halus. Makanya ini bisa untuk menjelaskan ketika ada orang yang cacat waktu hidup itu cacat, misalnya pun dalam sewu, tangannya misalnya buntung satu sejak lahir gitu. Kemudian setelah meninggal ada orang yang lihat, oh si B itu kok saya lihat tapi kok yang tampak itu tangannya utuh gitu. Kenapa bisa begitu? Berarti yang dilihat itu bukan badan halus ya, tapi sukmane atau roh sejatinya. Itu nggak ada yang cacat roh sejati itu. Dalam konstruksi tubuh atau konstruksi manusianya itu nggak ada yang cacat. Tapi kalau badan halus masih bisa cacat mengikuti seperti keadaan fisik. Misalnya fisiknya itu cacat, tangannya nggak punya sejak lahir,
Nanti badan halus itu juga begitu, mirip, cuman keadaannya halus atau metafisik. Kan dalam pendekatan ilmu filsafat itu kan setiap benda atau fisik itu kan ada sisi metafisiknya, metafisik, fisik yang ada di balik benda fisik itu. Nah, ini kalau kalimat filsafat kan nggak mudah dipahami, tapi cara sederhananya begini, metafisik itu adalah benda yang ada di balik benda fisik. Kalau benda fisik misalnya HP, tapi di balik HP ini ada benda metafisiknya HP itu ada. Ya demikian ya Mas Anang Wisnu, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini dapat membantu pemahaman dan menjadi referensi apa yang harus dilakukan. Kemudian ada pertanyaan dari pemirsa Damar Asih Waseso. Rahayu Romo nderek tanglet mau tanya bagaimana bisa mengetahui atau mendengarkan siapa yang ikut. Jadi siapa leluhur yang ikut. Karena kulo mulai nginang, jadi saya mulai nginang atau ganten daun sirih itu mulai 1 tahun ini. Dan kalau tidak makan daun sirih atau nginang itu seperti orang linglung, jadi bingung ya. Ini mungkin ada salah satu leluhur panjenengan yang dulunya nginang ya. Entah itu nenek, eyang, atau eyang buyut, atau lebih sepuh lagi. Ini yang harus ditanyakan ke orang tua. Kalau orang tua tidak tahu, ya panjenengan sebelum tidur nyambat sebut, eyang, para leluhur, Anda siapa yang secara intensif jangkung jambangi atau membimbing mengarahkan saya, dan panjenengan namanya siapa, dan eyang saya yang urutan keberapa. Tanyakan seperti itu, baru kemudian beranjak tidur. Nah, dari situ kadang panjenengan dapat petunjuk melalui mimpi. Bagi yang sudah terbiasa melakukan meditasi, coba lakukan berkomunikasi seperti itu tadi pada saat akan meditasi. Para leluhur yang menurunkan saya, para leluhur yang menurunkan suami atau istri saya, mohon petunjuk sekiranya ini siapa yang mempunyai kegemaran makan daun sirih. Tadi seperti itu. Kalimatnya kira-kira seperti itu, bisa dikoreksi atau bisa ditambahkan, dikurangi sesuai dengan keinginan panjenengan. Tapi intinya begitu, terus kemudian lakukan meditasi. Dan dalam meditasi itu nggak usah mengharapkan apapun sesuatu, biarkan nanti kalau memang mendengarkan sesuatu bisikan atau melihat clairvoyant atau suatu pemandangan visual gaib ya, itu biarkanlah terjadi secara natural. Tapi jangan mengharap-harapkan nanti malah yang muncul imajinasi atau halusinasi. Jadi caranya sederhana seperti itu. Monggo nanti bisa dipraktekkan ya. Kecuali kalau apa yang saya sampaikan ini, tutorial seperti ini khusus bagi siapapun yang mempunyai pengalaman atau kasus yang sama, tetapi secara batin tidak melihat siapa ini leluhur. Jadi lakukan cara seperti tadi. Demikian Mas Damar Asih Waseso, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi dan silahkan untuk mempraktekkan, mudah-mudahan akan segera terjawab apa yang menjadi teka-teki. Kemudian ini ada pertanyaan dari Cutiara Ayu. Om, kalau sering ingat sama memori yang bukan punya kita itu kenapa ya? Wah, ini banyak sekali faktor ya. Banyak sekali faktor. Itu bisa karena gen kita itu bisa karena limbic section ya, atau kelenjar DME-MEO5 yang ada di sini, ada di namanya ini papasu. Itu keluar banyak hormon DME-MEO5 itu, kemudian mengakses database yang ada di dalam sel-sel genetik. Itu kan isinya penuh rekaman kejadian sepanjang hidup dari nenek moyang sampai sekarang. Tentunya karena gen yang ada dalam tubuh kita itu kan telah hidup ribuan tahun ya, dari nggak pernah putus terus hidup terus sampai di dalam tubuh kita saat ini. Itu saat diakses oleh kelenjar itu DME-MEO5 itu bisa memunculkan seperti deja vu ya, kemudian mengakses memori yang bukan punya kita. Cuman ini kan bias ya, pertanyaan panjenengan itu bias ya. Bagaimana caranya mengetahui bahwa itu memori punya kita atau bukan gitu kan? Kan bisa jadi itu memori kita tapi kita nggak sadar
sebenarnya itu memori kita, tapi di past life atau apa, atau di tempatnya yang kebetulan kita lupa. Itu kan juga bisa seperti itu. Jadi ini kalau saya sarankan ini tidak usah terlalu dipikirkan jelimet-jelimet, nanti malah menyerap banyak energi dan waktu ya. Itu delusi bukan Om. Nah, itu bisa kalau kita terlalu banyak fokus ya, setiap hari kita memikirkan tentang satu hal ini ya. Ini ada memori, ini bukan memoriku, ini itu kita juga rancu kan sebenarnya. Kita bisa menjamin kepastian ini memori kita atau bukan, itu kan jaminannya apa? Itu kan jelimet banget. Jadi mending fokuskan saja untuk meditasi, tapi dengan cara yang tepat, yang benar ya. Meditasi itu ngenolke karep atau duwe rasa ora duwe rasa duwe. Punya rasa tidak punya rasa punya. Konsentrasi pada proses step by step. Jangan konsentrasi pada pengamatan terhadap tanda-tanda keberhasilan meditasi. Nanti yang terjadi justru hanya halusinasi, karena kita ngarep-ngarep, kata orang itu kalau meditasi itu nanti mengalami sensasi seperti ini. Nah, itu kalau terlalu dipikirkan nanti akan menjadi delusi, akan menjadi imajinasi, akan menjadi ya itu segala macam halu itu tadi. Dalam istilah Jawa itulah yang disebut memedi, memeteng budi. Jadi akal budinya yang jelimet, nanti malah yang muncul tuh gambaran-gambaran yang gak karuan ya, mengwawaruan. Nah, di saran saya itu aja ya. Oh ya, ini masih dari Cut Tiara Ayu. Satu lagi Om, sekarang Merapi sudah ada ratunya ya Om? Belum ada ratunya, tapi semua masih sama kedudukannya, egaliter. Jadi belum ada sistem hierarki yang tertinggi, itu belum ada sampai hari ini. Mbah Petruk itu bukan raja, bukan ratunya Merapi. Mbah Petruk itu baru sekitar 30-an tahun kok singgah di Merapi. Ya, Mbah Petruk itu dari bangsa Kadewatan. Tapi yang sudah sepuh sekali, udah lama sekali tinggal di Merapi, menjadi ngrekso Merapi itu ya malah Nyai Sewito itu yang ada di Pasar Bubrah. Ya, Nyai Sewito itu masih keturunan Widodari. Bukan Blegere Jalma Menungso, tapi Widodari. Tapi levelnya kan beda dengan Kanjeng Ratu gitu. Ini kemudian dari Mas Muslimin Muslimat ya, dari Kebumen ya. Rahayu Bapak mau bertanya tentang delingo dan bengle. Untuk dijadikan pagar rumah itu ditancapkan ke 4 penjuru rumah, dinglo dan benglenya jumlah berapa, per tusuknya itu berapa ya. Ini soalnya wabah di tempat saya makin banyak. Jadi banyak yang sakit mendadak ya. Jadi ini begini sih Mas Muslimin Muslimat ya. Itu kalau untuk menjadikan pagar yang bahannya dari delingo bengle, itu setiap tusuk itu hanya 2 macam saja. Jadi 2 iris. 1 iris delingo, 1 iris lagi bengle, terus kemudian ditusuk seperti tusuk kalau kita nyate itu ya. Itu udah cukup. Bisa pakai tusuk gigi, bisa pakai jarum atau paku. Yang penting intinya kedua bahan itu dipotong, nggak usah tebel-tebel, agak tipis nggak apa-apa. Terus kemudian disambung atau ditancap di paku atau jarum atau tusuk gigi. Jumlahnya berarti 4 rangkaian untuk setiap penjuru atau setiap pojok rumah. Itu ditanam saja. Tapi kalau nanamnya susah ya, sulit untuk ditanam ya, panjenengan bisa taruh di atas tembok yang pojok rumah itu juga bisa. Cuma ini gunanya ini untuk ya menangkal yang kelasnya itu ada level tertentu yang tidak bisa ditangkal dengan delingo bengle. Ada jenis-jenis tertentu yang tidak bisa. Jadi ini sifatnya itu bukan mutlak ya. Ya seperti kekuatan itu kan. Jadi ada yang lebih kuat ya, di atas langit ada langit, seperti itu ya. Ada yang bertanya, sudah menggunakan delingo bengle kok kurang mampu menangkal gangguan. Nah begini ya, delingo bengle itu kan untuk menangkal gangguan yang memang berasal dari entitas makhluk halus ya. Ini yang mengganggu panjenengan. Ini harus dilihat. Kalau sumbernya atau penyebabnya itu semacam santet, tenung, teluh, yaitu kembali ke prinsip tadi. Di atas langit ada langit. Jadi gini logikanya. Orang yang mampu menangkal santet itu bukan berarti terus bisa mampu menangkal segala macam santet. Orang yang bisa mengatasi korban kena santet
bukan berarti terus selesai. Nah, kalau yang nyantet orang itu kemudian nyari orang yang lebih kuat lagi untuk nyantet, Anda belum tentu bisa memenangkan pertandingan. Jadi ya sifatnya gitu. Ini kemampuan kita untuk menangkal santet itu tidak selamanya bisa. Ya kalau ketemu lawan yang lebih kuat, lebih tinggi, ya jebol pertahanan kita. Nah gitu. Ya kalau ini kasusnya ya seperti tadi itu, delingo bengli, ada bawang putih, bawang lanang, ya, ada sodo lanang. Itu semua bisa untuk menangkal energi-energi buruk, kekuatan hitam. Tapi kan ya terbatas. Artinya itu ya yang relatif ringan itu. Tapi untuk kelas berat ya enggak bisa. Begitu, itu kan rasional sekali seperti dalam kehidupan yang nyata. Pagar itu kalau pendek itu orang mudah melompat. Tapi makin tinggi pagar, orang makin sulit melompat, menjebol pagar itu. Kemudian dari Mas Riko The Greeners, Sugeng Rahayu mau bertanya Romo, sepuh-sepuh spiritualis Jawa ini kan banyak Romo, apakah bisa menemukan dalang dan oknum penyebab keadaan yang kita alami saat ini Romo? Sekian pertanyaan saya, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Gusti Allah. Jadi gini Mas, sekarang seandainya sudah menemukan dalang, terus mau diapain coba? Mau diajukan ke pengadilan? Yang mau mengajukan siapa? Ini kan sulit ya. Dan namanya bukti itu juga gak mudah. Orang bisa mengadili itu kan harus ada bukti. Kalau buktinya gak ada, walaupun itu adalah sosok pelaku kejahatan, kalau buktinya gak ada, kan gak bisa diproses. Kalaupun para spiritualis dan lain-lain di Jawa ini maupun di seluruh dunia mampu menemukan dalang, kalau memang ada dalangnya, tapi kan gak mudah untuk memproses secara hukum. Gitu loh. Dan ini masalah ini sudah sangat kompleks, tidak hanya menyangkut satu pelaku, dua pelaku, tapi pelakunya itu sebenarnya banyak dan saling tumpuk undung, saling tumpang tindih, saling terjadi friksi gesekan antar dalang pelaku dan lain-lain. Jadi masalah ini sudah seperti chaos gitu kan, sudah menjadi benang ruwet gitu. Jadi keadaan ini ya memang sudah seperti menjadi alur kehidupan atau menjadi dinamika dari kehidupan di planet bumi ini, sudah menjadi bagian dari tata hukum keseimbangan alam. Walaupun itu kecerobohan manusia misalnya ya berarti kecerobohan manusia itu sebenarnya manusia sedang menghukum dirinya sendiri. Ya nanti ini kita jabarkan secara khusus, ini sudah terlampau panjang videonya, kasihan sedulur-sedulur nanti kalau ini kan berat di kuota ya. Maka ini nanti akan saya buat pendek-pendek saja biar lebih praktis dan mudah untuk dipelajari. Demikian para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, ini baru sebagian pertanyaan-pertanyaan yang masuk, bisa saya berikan jawaban dan saya akan melanjutkan tanya jawab ini, terutama saya menjawab ke pertanyaan para pemirsa. Kita akan membuat konten selanjutnya untuk menuntaskan pertanyaan itu. Jika sudah tuntas nanti baru kita buka lagi sesi yang baru untuk tanya jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sedulur semua pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi sedulur semua yang ingin belajar tentang spiritual Jawa. Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya, atas segala supportnya. Tetap semangat, hari esuk makin sukses, jumbuh Kang Dinayo, kasembadan Kang Sinedya, dadi Kang tansah pinuji. Dalam kondisi seburuk apapun, kita semua tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya, sak tiba-tibane tansah nemu bejo. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersane Gusti, Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti, rahayu rahayu sagung titah dumadi.